Siapa sangka, dokter sombong ini justru disadarkan oleh pemulung yang hina di mata manusia, tapi mulia di sisi Allah. Jika kau bisa sembuhkan ibuku, aku rela jadi istrimu. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Langit sore itu tampak kelabu di atas kota Jakarta. Awan menggantung rendah, seolah mencerminkan hati seorang perempuan muda bernama Dr. Alina Prameswari. Dokter berusia 27 tahun itu dikenal di rumah sakit sebagai sosok yang lembut, sabar, dan berhati baik. Ia selalu tersenyum pada pasien, tak pernah meninggikan suara, dan kerap menolong orang miskin tanpa bayaran. Namun di balik senyum yang menenangkan itu, tersimpan beban berat yang selama bertahun-tahun ia pikul seorang diri. Setiap malam setelah pulang kerja, Alina tak langsung beristirahat. Ia selalu menuju kamar ibunya, Bu Mira, yang sudah 10 tahun terbaring lemah di kursi roda. "Ibu, apakah malam ini masih terasa sakit?" tanya Alina lirih, sambil mengusap kaki sang ibu yang kaku. Bu Mira hanya tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah terbiasa." Tapi Alina tahu, di balik senyum itu ada nyeri yang luar biasa. Setiap malam ibunya menggigil, kadang menangis diam-diam menahan sakit. Ia sudah membawa ibunya ke berbagai rumah sakit besar, bahkan sampai ke luar negeri. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan hal yang sama, tidak ada sebab medis yang jelas. Para dokter menyerah. Ada yang bilang penyakit itu karena saraf trauma, ada pula yang menuduh psikosomatik. Namun Alina tidak bisa menerima itu. Ia tahu ibunya bukan berpura-pura. Ia sendiri mendengar rintihan pelan setiap malam, doa yang patah di ujung bibir sang ibu. Sejak ayahnya meninggal dalam kecelakaan bertahun lalu, hidup mereka berubah. Bu Mira lumpuh tak lama setelah kejadian itu. Dari situ, semua kebahagiaan seolah ikut terkubur. Alina menempuh pendidikan kedokteran bukan karena ambisi, tapi karena satu tujuan, ingin menyembuhkan ibunya sendiri. Namun semakin tinggi ilmunya, semakin ia sadar bahwa tidak semua luka bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tetangga di kampung asal mereka sering berbisik. Katanya Bu Mira terkena kiriman seseorang. Dulu, saat muda, ia pernah menolak lamaran seorang dukun sakti. Alina selalu menolak keras cerita seperti itu. "Jangan bicara yang tidak masuk akal," ucapnya tegas. "Ibu saya sakit karena medis, bukan hal aneh." Namun jauh di lubuk hatinya, Alina mulai goyah. Bagaimana mungkin tubuh seseorang lumpuh tanpa sebab yang bisa dijelaskan? Sore itu, angin berhembus lembut dari jendela rumahnya. Alina duduk di tepi ranjang ibunya yang terdiam dalam kesakitan. "Bertahanlah, Bu. Aku akan menemukan jalan kesembuhan untukmu." Dan tanpa ia tahu, doa itu akan menjadi awal dari pertemuan yang mengubah segalanya. Sore itu hujan belum turun, tapi langit sudah gelap. Di ruang tamu rumah sederhana itu, Bu Mira menggeliat kesakitan. Kakinya berdenyut hebat, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal-sengal. Pembantu rumah berlari memanggil Alina yang baru saja tiba dari rumah sakit. "Dokter Alina, ibu tiba-tiba kesakitan lagi," katanya cemas. Tanpa pikir panjang, Alina segera memeriksa ibunya dan memutuskan untuk memanggil ambulans. 15 menit kemudian, suara sirene meraung di depan rumah. 2 petugas menurunkan tandu dan dengan hati-hati mengangkat Bu Mira. Wajah Alina pucat. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat di sepanjang perjalanan. "Tahan ya, Bu. Kita sebentar lagi sampai," bisiknya sambil menahan air mata. Ambulans melaju menembus kemacetan Jakarta sore itu. Di dalamnya hanya ada detak jantung yang dipantau dan doa yang tak bersuara. Ketika ambulans berhenti di depan rumah sakit, beberapa orang menatap penasaran. Dari kejauhan, seorang pria berpakaian compang-camping memperhatikan dengan mata tajam. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya kusam tertutup debu jalanan. Di punggungnya tergantung karung lusuh berisi botol dan kaleng bekas. Namanya Rafli, seorang pemulung yang setiap hari mencari rezeki di sekitar rumah sakit. Tak banyak orang peduli padanya. Namun di balik penampilan sederhananya, Rafli membawa sesuatu yang tak terlihat. Sebotol kecil minyak herbal berwarna kekuningan, peninggalan kakeknya yang dulu dikenal sebagai tabib di desa kecil lereng Gunung Lawu.
Saat melihat Bu Mira diturunkan dari ambulans, Rafli tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Hatinya bergetar, seolah ada yang memanggil. Ia melihat samar-samar bayangan hitam melingkari kaki wanita tua itu, seperti asap yang membelit perlahan. Ia menatap lama, lalu melangkah mendekat dengan tenang. Suaranya lirih, tapi tegas. "Bu Dokter, maaf, tapi ibu Anda tidak sakit biasa." Alina yang sedang panik langsung menoleh. Wajahnya tegang, nadanya meninggi. "Kamu siapa? Jangan ganggu aku. Ini rumah sakit, bukan tempat orang halu." Rafli menunduk sopan. "Saya tidak bermaksud mengganggu, tapi saya melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Ada yang mengikat kaki ibu Anda." Orang-orang di sekitar berhenti dan menatap. Sebagian menahan napas, sebagian lagi berbisik-bisik. Alina menatapnya tajam. "Berhenti bicara omong kosong. Aku dokter. Semua penyakit ada penjelasannya." Namun Rafli tetap tenang. Matanya menatap penuh keyakinan. "Saya tidak minta uang. Saya hanya ingin membantu. Izinkan saya mencoba sekali saja." Ucapan itu membuat Alina semakin marah, tapi juga bingung. Di antara logika dan rasa putus asa, hatinya berperang. Air matanya hampir jatuh, tapi suaranya bergetar keras. "Baik, kalau kau bisa sembuhkan ibuku, aku rela jadi istrimu. Tapi kalau tidak, aku akan pastikan kamu masuk penjara." Kerumunan terdiam. Rafli menunduk dan menjawab pelan. "Baik, Bu Dokter. Saya terima. Karena niat saya hanya ingin menolong." Ia membuka tas kain lusuhnya, mengeluarkan botol kecil berisi minyak beraroma daun dan bunga hutan. Lalu ia berlutut di depan Bu Mira. "Dengan izin Allah, saya akan mulai," katanya perlahan. Tangan kasarnya mengusap lembut kaki yang tak bergerak selama 10 tahun. Dari bibirnya mengalun doa tua dalam bahasa Jawa halus, diselingi kalimat suci. Angin sore tiba-tiba berembus lembut. Daun-daun kering berputar di udara. Tirai rumah sakit bergoyang pelan. Waktu terasa berhenti. Dan di saat itu, sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Orang-orang yang berkerumun mulai berbisik cemas. Beberapa petugas keamanan rumah sakit datang, siap mengusir Rafli yang dianggap mengganggu. Namun tiba-tiba, terdengar suara lirih dari bibir Bu Mira. "Aduh, hangat, kaki ibu terasa hangat." Alina terpaku. Ia menatap ibunya lekat-lekat, takut percaya pada apa yang baru saja didengar. Selama 10 tahun, ibunya tidak pernah merasakan apapun di bagian kakinya, bahkan ketika ditusuk jarum saat terapi. Tapi kini, wajah Bu Mira mulai memerah, tangannya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. "Bu, ibu bisa merasakan?" tanya Alina terbata. "Iya, Nak, seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuh ibu." Rafli masih berdoa dengan khusyuk. Tangannya gemetar menahan energi yang seolah mengalir deras dari telapak tangannya ke tubuh Bu Mira. Keringat menetes di dahinya, tapi wajahnya tetap tenang. Beberapa perawat mulai panik. "Dokter Alina, hentikan ini. Ini tidak sesuai prosedur rumah sakit." Namun Alina hanya terdiam. Di dalam hatinya, logika medisnya berperang dengan rasa haru yang tiba-tiba menyelimuti. Tiba-tiba, Bu Mira menarik napas panjang. Tubuhnya bergetar hebat, lalu terdiam. Rafli menghentikan gerakannya dan mundur perlahan. Hening menyelimuti ruangan itu. Semua orang menatap, tak ada suara kecuali detik jam di dinding yang berdetak perlahan. Lalu, perlahan, kaki Bu Mira bergerak. Hanya sedikit pada awalnya, seperti kedutan kecil. Namun dalam hitungan detik, jari-jarinya menggeliat. Alina menutup mulutnya tak percaya, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ibu bisa gerakan kaki." Rafli menatap dengan mata basah, menundukkan kepala. "Semua karena izin Allah, Bu Dokter. Saya hanya perantara." Bu Mira mulai menangis. Ia mencoba menegakkan tubuhnya, meski belum kuat. Kakinya masih lemah, tapi kini sudah bisa menapak lantai perlahan. Orang-orang di sekitar terkejut, sebagian berteriak tak percaya. "Subhanallah," gumam seorang perawat tua sambil menutup mulutnya. Yang lain bertepuk tangan pelan, kagum sekaligus takut. Namun di tengah keharuan itu, suara keras memecah suasana.
Apa yang kalian lakukan di sini? Ini rumah sakit, bukan tempat sihir murahan. Seorang dokter laki-laki tinggi besar datang tergesa. Namanya Dr. Bram Santoso, kepala unit saraf, yang juga dikenal angkuh dan tak suka pada hal mistis. Ia menatap Rafli dengan sinis. "Siapa kau?" "Pemulung jalanan berani-beraninya bermain di sini," bentaknya. Rafli menunduk sopan. "Saya hanya menolong, Dok." "Menolong? Kamu hampir mencelakai pasien. Kalau sesuatu terjadi pada Ibu Dokter Alina, kamu akan saya laporkan ke polisi." Wajah Alina memerah. Ia ingin membela, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia sendiri masih diliputi keheranan. Apa yang baru saja terjadi tampak tak masuk akal. Dr. Bram menatapnya tajam. "Alina, kamu dokter. Gunakan logikamu. Jangan percaya omong kosong dari orang tak jelas seperti ini." Rafli tak menjawab. Ia hanya memandangi Bu Mira yang kini tersenyum bahagia. "Allah telah menunjukkan kasih-Nya," katanya lirih, lalu berbalik hendak pergi. Namun sebelum sempat melangkah jauh, suara lembut Bu Mira memanggil. "Nak Rafli, tunggu. Ibu ingin kau datang lagi besok. Ibu ingin berterima kasih." Rafli menunduk dalam-dalam. "Baik, Bu. Kalau diizinkan Allah, saya akan datang." Ia kemudian berjalan pergi, meninggalkan semua orang yang masih terpaku. Di wajah Alina, terlukis kebingungan yang dalam. Antara percaya dan menolak. Antara ilmu yang ia pelajari dan keajaiban yang baru saja ia lihat. Hujan mulai turun perlahan di luar rumah sakit. Dan di bawah rinainya, hati seorang dokter muda mulai goyah oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Keesokan paginya, suasana rumah sakit masih hangat membicarakan kejadian aneh semalam. Para perawat berbisik di lorong, menyebut nama Rafli dengan nada kagum dan takjub. Ada yang bilang dia punya ilmu, ada yang bilang dia orang gila. Tapi semua setuju pada satu hal, Bu Mira benar-benar mulai bisa menggerakkan kakinya. Sementara itu, di ruang kerja dokter, suasana justru memanas. Dr. Bram menatap Alina dengan wajah kesal. "Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan semalam? Membiarkan orang jalanan seenaknya menyentuh pasien, apalagi ibumu sendiri." Suaranya meninggi. Alina menunduk, mencoba tetap tenang. "Saya hanya ingin ibu saya sembuh, Dok, tidak lebih." Dengan mengandalkan pemulung, Dr. Bram mendengus sinis. "Kamu ini dokter atau dukun? 10 tahun pendidikanmu mau kamu buang begitu saja, karena percaya pada orang seperti itu?" Ucapan itu menampar hati Alina. Ia menatap Dr. Bram dengan mata bergetar. "Kalau Anda di posisi saya, melihat orang yang Anda sayangi menderita selama bertahun-tahun tanpa jawaban, mungkin Anda juga akan melakukan hal yang sama." Dr. Bram mendecak keras. "Kamu terlalu emosional. Dunia medis tidak bisa diganggu hal mistik. Kalau sampai kejadian semalam tersebar, reputasi rumah sakit bisa hancur." Ia menatap tajam, lalu mendekat sambil menunjuk wajah Alina. "Dengar baik-baik, mulai hari ini, kamu dilarang membawa orang itu ke sini lagi. Kalau aku tahu kamu melanggar, kamu saya keluarkan dari tim penelitian." Alina terdiam. Hatinya panas, tapi ia menahan diri. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. "Baik, Dok," jawabnya pelan, lalu meninggalkan ruangan itu dengan langkah gontai. Di luar, ia menatap langit biru yang mulai cerah. Di pikirannya, bayangan wajah Rafli muncul kembali. Kata-katanya semalam masih terngiang jelas. "Semua karena izin Allah, Bu Dokter. Saya hanya perantara." Alina menghela napas panjang. Ia tahu logika medisnya menolak semua itu, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ia melihat sendiri ibunya mulai bisa berdiri. Itu bukan ilusi. Itu nyata. Sore harinya, Alina pulang ke rumah. Begitu membuka pintu, ia dikejutkan oleh pemandangan yang membuatnya menahan napas. Bu Mira sedang berlatih berjalan di ruang tamu, dibantu tongkat. "Ibu," suara Alina bergetar, matanya berkaca-kaca. Bu Mira menoleh dan tersenyum. "Nak, lihat, ibu bisa melangkah, meski masih pelan." Alina langsung memeluk ibunya erat-erat. Tangisnya pecah di bahu sang ibu. "Ibu, ini benar-benar terjadi.
Malam itu, Alina duduk lama di tepi jendela. Angin membawa suara adzan dari kejauhan, membuat dadanya bergetar. Ia memandangi langit gelap yang bertabur bintang, mencoba memahami tanda-tanda yang Allah tunjukkan lewat cara yang tak biasa. Dan di tengah kesunyian malam itu, sebuah tekad muncul di hatinya. Ia harus bertemu Rafli lagi. Ia ingin tahu siapa sebenarnya pemulung itu. Namun, tanpa ia tahu, langkahnya akan membawanya ke dalam ujian besar. Ujian antara kepercayaan, kesombongan, dan cinta yang perlahan tumbuh dari dua dunia yang sangat berbeda. Matahari mulai naik di ufuk timur ketika Alina meninggalkan rumah. Ia membawa jaket panjang dan tas kecil berisi sedikit uang, melangkah menyusuri jalan sempit menuju pasar belakang rumah sakit. Di tempat itulah Rafli biasanya terlihat, memungut botol bekas dan barang-barang tak berharga yang dibuang orang. Langkahnya terhenti di ujung gang. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang dikenalnya. Rafli tengah duduk di bawah pohon mangga tua, memperbaiki sandal jepitnya yang putus. Wajahnya tampak tenang, meski pakaiannya lusuh dan tubuhnya kotor karena debu jalanan. Alina mendekat perlahan. "Rafli," panggilnya lirih. Rafli menoleh, lalu tersenyum ramah. "Bu dokter, saya pikir ibu sudah melupakan saya." Alina tersenyum kecil, lalu duduk di sampingnya. "Saya tidak mungkin lupa. Apa yang kamu lakukan pada ibu saya, itu luar biasa. Sekarang beliau bisa berdiri lagi." Rafli menunduk. "Itu bukan karena saya, Bu. Semua karena izin Allah. Saya hanya diberi sedikit ilmu dari almarhum kakek." Alina menatapnya dengan rasa ingin tahu yang dalam. "Kakekmu siapa sebenarnya?" Rafli menarik napas pelan. "Namanya Ki Jalaluddin. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai tabib sekaligus penjaga pesantren kecil di lereng Gunung Lawu. Beliau bukan dukun, tapi ahli pengobatan tradisional dan sering menolong orang tanpa meminta imbalan." Matanya menerawang jauh, seolah mengingat masa lalu yang kelam. "Saat kecil, saya sering diajak beliau mengobati orang. Tapi setelah beliau meninggal, saya hidup sendiri. Ilmu ini tidak saya gunakan sembarangan, hanya ketika benar-benar diperlukan." Alina mendengarkan dengan hati berdebar. Kata-kata Rafli begitu tulus, tak ada kesan sombong atau mencari keuntungan. Di tengah dunia yang sibuk mengejar materi, ia bertemu dengan seseorang yang hidup dalam kesederhanaan tapi membawa ketenangan luar biasa. Namun di balik kekagumannya, Alina tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rafli hanyalah pemulung miskin. Ia dokter terkenal, hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Tapi entah kenapa, setiap kali menatap mata pria itu, ada perasaan damai yang sulit dijelaskan. "Rafli," katanya pelan, "kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu datang ke rumah lagi? Ibu ingin bertemu dan berterima kasih." Rafli menatapnya lembut. "Tentu, Bu dokter. Kalau itu membuat ibu bahagia, saya akan datang." Alina tersenyum lega. "Dan tolong, panggil saya Alina saja. Jangan Bu dokter." Rafli menunduk hormat. "Baik, Alina." Suara azan zuhur menggema dari masjid kecil di ujung jalan. Rafli berdiri, merapikan karungnya. "Sudah waktunya sholat. Izin saya pergi dulu." Alina hanya menatap kepergiannya dari jauh. Dalam hatinya muncul perasaan yang aneh, lembut tapi kuat. Ia baru saja menyadari sesuatu, bahwa pertemuannya dengan Rafli mungkin bukan kebetulan. Namun tanpa mereka tahu, dari balik tikungan jalan, seseorang sedang memperhatikan mereka dengan mata tajam. Dr. Bram. Ia menggenggam ponselnya dengan marah, wajahnya menegang. "Jadi ini orangnya?" gumamnya pelan. "Kau pikir aku akan diam melihat kebohongan ini, Alina?" Dan dari sinilah, pertarungan antara kesombongan dan keikhlasan akan benar-benar dimulai. Siang itu rumah sakit ramai seperti biasa, namun suasana hati Alina terasa gelisah. Sejak pagi, ia merasa ada yang aneh. Beberapa rekan kerja mulai memandangnya dengan tatapan berbeda. Ada yang berbisik, ada pula yang berpura-pura ramah tapi menyindir halus. Saat berjalan melewati ruang administrasi, ia mendengar dua perawat berbicara pelan namun cukup jelas untuk didengar. Katanya Dokter Alina bawa pemulung ke rumahnya buat ngobatin ibunya. "Iya, aku juga dengar. Dan lebih parahnya lagi, katanya pemulung itu dibilang bisa nyembuhin orang pakai doa."
Mirip dukun, kan? Ah, masa si dokter ternama percaya hal begituan? Alina berhenti sejenak, wajahnya memanas. Ia menunduk, mencoba menahan amarah dan air mata yang hampir menetes. Ia tidak peduli orang bicara apa tentang dirinya, tapi yang ia takutkan, fitnah itu bisa menghancurkan reputasinya dan nama baik ibunya. Saat ia membuka pintu ruang kerjanya, Dr. Bram sudah menunggunya di dalam. Wajahnya dingin, matanya tajam seperti pisau. "Duduk," katanya singkat. Alina menatapnya tanpa bicara, lalu duduk perlahan. Dr. Bram melemparkan beberapa lembar foto ke atas meja. Di foto-foto itu terlihat Alina berbicara dengan Rafli di pinggir jalan, tepat di bawah pohon mangga tempat mereka bertemu kemarin. "Dari mana Anda dapat foto ini?" tanya Alina dengan nada bergetar. "Itu tidak penting," jawab Dr. Bram cepat. "Yang penting, kamu sudah membuat kesalahan besar, Alina. Kamu mempermalukan nama rumah sakit ini." "Saya tidak melakukan kesalahan apa-apa," balas Alina menahan emosi. "Saya hanya bicara dengan seseorang yang telah menolong ibu saya." Dr. Bram menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu tersenyum miring. "Orang itu pemulung. Orang jalanan. Kamu sadar tidak bagaimana orang-orang akan memandangmu setelah tahu kamu bergaul dengan dia? Kamu dokter, Alina. Harusnya kamu tahu batas." "Batas apa, Dok?" "Batas kemanusiaan," suara Alina meninggi. "Apakah karena dia miskin, berarti dia tidak layak dihormati?" Dr. Bram berdiri dan menatapnya tajam. "Jangan membela diri. Aku tahu ada sesuatu antara kamu dan pemulung itu. Kamu pikir aku tidak tahu kamu memintanya datang lagi ke rumahmu?" Alina terdiam. Ia tak menyangka Rafli diam-diam diikuti. Hatinya campur aduk antara marah dan takut. "Itu urusan pribadi saya," katanya tegas. Dr. Bram mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Alina. "Urusan pribadi? Kamu masih bekerja di bawah tanggung jawab saya. Dan kalau kamu terus berhubungan dengan dia, aku akan pastikan kamu dipecat dari rumah sakit ini." Suasana tegang membeku di ruangan itu. Alina menggenggam tangannya kuat-kuat, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Ia berdiri dan menatap Bram dengan mata berani. "Silakan lakukan apapun yang Anda mau. Tapi saya tidak akan berhenti berterima kasih pada orang yang telah menyembuhkan ibu saya, walaupun dia hanya seorang pemulung." Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Langkahnya mantap, meski hatinya bergetar hebat. Dan di balik pintu yang tertutup, Dr. Bram menatap kepergian Alina dengan wajah gelap. "Kalau begitu," gumamnya dingin, "aku akan pastikan pemulung itu tidak akan pernah muncul lagi di depanmu." Sementara itu, di sudut lain kota, Rafli sedang duduk di warung kecil sambil meminum teh hangat. Ia tidak tahu bahwa badai besar sedang menuju ke arahnya. Badai yang akan menguji keikhlasannya, dan juga cinta yang diam-diam tumbuh di hati seorang dokter muda bernama Alina. Malam itu, langit Jakarta tampak berat dan murung. Awan hitam menggantung rendah, menandakan hujan deras akan segera turun. Rafli duduk di emperan toko tua yang sudah tutup, menggulung karungnya yang separuh terisi botol bekas. Ia baru saja selesai berkeliling dari satu gang ke gang lain, mencari barang bekas untuk dijual besok pagi. Meski lelah, hatinya terasa damai. Ia teringat senyum Bu Ratna saat pagi tadi bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Juga wajah Alina yang penuh haru ketika melihat ibunya melangkah untuk pertama kali setelah 10 tahun lumpuh. Kenangan itu membuat bibir Rafli tersenyum tanpa sadar. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sejenak. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat pelan tapi pasti. Rafli menoleh, matanya menangkap 3 sosok pria berjaket hitam yang datang menghampiri. "Saya bisa bantu, Mas?" tanya Rafli sopan. Salah satu dari mereka, bertubuh tinggi besar dan berwajah keras, menatapnya sinis. "Kau Rafli, kan? Pemulung yang sok jadi orang pintar?" Rafli mengernyit. "Saya tidak sok pintar. Saya cuma menolong orang sebisanya." Pria itu terkekeh dingin. "Menolong orang? Hahaha. Kau pikir siapa dirimu? Kau bikin malu orang besar. Sekarang ikut kami." Rafli mulai merasa bahaya. Ia berdiri perlahan, menatap mereka satu persatu. "Maaf, tapi saya tidak mau ikut kemanapun." Namun belum sempat ia bergerak,
Dua pria lain langsung menahannya dari belakang. Satu tangan kasar menutup mulutnya, sementara yang lain memiting lengannya hingga ia tak bisa bergerak. "Diam. Jangan banyak omong," desis pria besar itu. "Kalau kau teriak, malam ini bisa jadi malam terakhirmu." Tubuh Rafli digeret ke arah mobil hitam yang terparkir tak jauh. Hujan mulai turun, menambah tebal suasana malam itu. Ia mencoba melawan, tapi kekuatannya tak sebanding. Dalam hitungan detik, pintu mobil dibanting tertutup, dan suara mesin meraung di antara derasnya hujan. Mobil itu melaju cepat menembus gelap malam. Di dalam, Rafli berusaha tetap tenang. Matanya menatap jendela buram oleh air hujan, pikirannya berputar, siapa yang mengirim orang-orang ini? Mengapa tiba-tiba dia jadi sasaran? Sementara itu, di rumah Alina, angin berdesir kencang lewat celah jendela. Alina duduk di kamar ibunya yang telah tertidur pulas. Ia memandangi ponsel di tangannya. Sudah 2 jam ia mencoba menghubungi Rafli, tapi nomornya tak aktif. Hatinya resah. Entah kenapa, ada firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Ia berdiri, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. "Rafli, kau di mana?" bisiknya lirih. Kilatan petir menyambar langit, menerangi wajah Alina yang pucat dan cemas. Di saat bersamaan, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Rafli dilempar kasar ke lantai dingin. Lampu redup menyorot wajahnya yang basah oleh hujan dan darah di pelipis. Pria besar itu berdiri di depannya, sambil mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. "Sudah beres, Pak. Pemulungnya kami tangkap. Mau diapakan?" Suara di ujung telepon menjawab singkat namun dingin. "Jangan bunuh dulu. Pastikan dia tidak bisa mendekati Dokter Alina lagi." Rafli menatap mereka tanpa rasa takut, meski tubuhnya sakit dan lemah. Dalam hati, ia berdoa lirih. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak tahu siapa yang ingin menjauhkan aku darinya, tapi aku percaya, Engkau Maha Tahu mana yang benar." Angin malam berdesir melalui celah atap gudang. Di luar, hujan mengguyur tanpa henti, seolah langit ikut menangis. Malam itu menjadi awal dari ujian besar, bukan hanya bagi Rafli, tapi juga bagi Alina, yang belum tahu bahwa lelaki yang menyembuhkan ibunya sedang berjuang antara hidup dan mati di tempat tersembunyi. Udara di dalam gudang terasa lembab dan pengap. Bau besi berkarat bercampur dengan aroma tanah basah membuat dada sesak. Rafli duduk bersandar di tiang kayu, tangan dan kakinya diikat tali nilon kasar. Luka di pelipisnya masih mengucur pelan, tapi matanya tetap tenang. Lampu kuning redup berayun di langit-langit, menimbulkan bayangan yang bergerak pelan di dinding. 2 orang penjaga duduk di pojok ruangan sambil merokok. Sesekali tertawa kecil sambil memandangi Rafli. "Kasihan juga ya, cuma pemulung, tapi bikin repot bos besar," kata salah satu sambil mengepulkan asap. "Bos bilang jangan sampai mati, tapi kalau dia banyak omong, pukul aja," sahut satunya lagi dingin. Rafli hanya diam. Dalam hatinya ia berzikir pelan, memohon kekuatan pada Allah agar diberi kesabaran. "Semua ini pasti ada maksudnya," gumamnya lirih. Di luar, suara hujan perlahan mereda. Namun, angin malam masih berhembus menembus celah papan, membawa suara serangga malam yang menggema sayu. Beberapa jam berlalu dalam keheningan, hingga salah satu penjaga pergi keluar untuk menerima telepon. Rafli memejamkan mata, mencoba mendengarkan percakapan samar dari kejauhan. "Ya, Pak Bram. Tenang saja, orangnya masih di sini." "Iya, saya pastikan besok pagi beres. Si dokter nggak akan tahu apapun." Nama itu membuat mata Rafli terbuka. Ia menatap ke arah pintu dengan napas tercekat. Jadi benar, semua ini ulah Dokter Bram. Hatinya mengeras, tapi wajahnya tetap datar. Ia tahu kemarahan tak akan menyelamatkan dirinya. Beberapa saat kemudian, penjaga itu kembali masuk. Ia menendang kursi di dekat Rafli dan berkata ketus, "Kau dengar, pemulung? Besok pagi urusanmu selesai." Rafli menatapnya pelan, lalu berkata dengan suara tenang, "Kalau kalian merasa aku salah, silakan bawa aku ke orang yang menyuruh kalian. Aku ingin menatap wajahnya dan bilang bahwa aku tidak pernah berbuat jahat." Penjaga itu tertawa keras. "Kau pikir dia mau ketemu pemulung sepertimu? Sudahlah, duduk diam, sebelum kupukul lagi." Rafli menunduk,
tak melawan. Tapi di dalam hatinya, ia mulai berpikir keras mencari jalan keluar. Tali di pergelangan tangannya memang kuat, tapi ia tahu simpul seperti itu bisa longgar kalau dibiarkan lembab. Ia menunduk, membiarkan tali itu perlahan basah oleh darah dari luka di tangannya sendiri. Sementara itu, di rumah, Alina masih belum tidur. Ia duduk di teras sambil menatap jalanan yang mulai sepi. Entah kenapa, hatinya terus berdebar tanpa sebab. Seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat penting. Ponselnya kembali ia tekan, mencoba menghubungi Rafli lagi. Tetap sama. Nomornya tidak aktif. Air matanya menetes perlahan. "Rafli, jangan pergi tanpa bilang apa-apa," bisiknya pelan. Tiba-tiba, suara notifikasi terdengar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isi pesannya singkat. "Kalau kau mau tahu di mana orang yang menyembuhkan ibumu, datanglah ke gudang tua di pinggiran kota, dekat rel kereta." Sendiri. Darah Alina seakan berhenti mengalir. Tangan gemetarnya memegang ponsel erat. "Rafli." Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk ke kamar, mengganti pakaian, lalu mengambil kunci mobil. Ia tahu itu bisa jadi jebakan, tapi ia tidak peduli. Di luar, langit kembali bergemuruh. Petir menyambar jauh di ufuk, menerangi wajah Alina yang tekadnya sudah bulat. Ia menyalakan mobil dan melaju menembus gelap malam, demi seseorang yang tanpa pamrih telah menyembuhkan ibunya, dan tanpa sadar, telah menyentuh hatinya. Mobil Alina melaju kencang menembus hujan yang kembali turun deras. Wiper bekerja cepat, tapi pandangannya tetap kabur oleh air yang menetes deras di kaca depan. Di sepanjang jalan menuju pinggiran kota, lampu-lampu jalan tampak redup, bergoyang tertiup angin. Tangannya gemetar memegang setir. Pikirannya berputar antara ketakutan dan harapan. "Tolong, Allah lindungi dia," bisiknya pelan. Setelah hampir setengah jam, ia melihat papan tua bertuliskan Gudang Besi Bekas Sumber Jaya. Tempat itu gelap dan sepi. Hanya ada satu lampu di depan yang berkelap-kelip seperti hendak padam. Ia menghentikan mobil, lalu turun dengan payung di tangan. Langkahnya berat, tapi tekadnya tak goyah. Suara air hujan menghantam tanah, bercampur dengan suara petir yang bergemuruh di kejauhan. Begitu sampai di depan pintu gudang, Alina merasakan hawa dingin yang aneh. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu kayu besar itu perlahan. Shred! Pintu terbuka dengan suara berdecit panjang. Di dalam hanya tampak cahaya temaram dari satu lampu gantung yang menggantung miring. Udara pengap menusuk hidung, dan di sudut ruangan, ia melihat bayangan seseorang terikat di kursi. "Rafli!" teriak Alina spontan. Rafli mendongak pelan, wajahnya pucat tapi matanya berbinar begitu melihat Alina. "Alina, kenapa kau datang? Ini berbahaya." Belum sempat ia menjawab, suara langkah kaki terdengar dari belakang. 3 pria muncul dari balik tumpukan besi tua, salah satunya memegang tongkat besi panjang. Wajah mereka dingin dan tanpa ekspresi. "Jadi kau datang juga, dokter cantik," ejek salah satu dengan suara berat. Ternyata pesan itu berhasil juga. Alina mundur satu langkah, tapi suaranya tegas, "Lepaskan dia. Kalau kalian butuh uang, aku bisa bayar. Tapi jangan sakiti dia." Pria itu tertawa kasar. "Uang? Haha, bukan uang yang kami mau. Bos kami cuma ingin memberi pelajaran pada pemulung sok pahlawan ini." Ia menatap Rafli dengan sinis, lalu melangkah mendekat sambil memutar tongkat besinya. Rafli menegakkan badan, walau masih terikat. "Kalau kalian mau menghukum, hukum aku. Jangan libatkan dia." "Terharu banget ya," sahut penjaga lain sambil terkekeh. "Cinta antara pemulung dan dokter. Sayang, dunia ini nggak sesederhana itu." Alina semakin gemetar, tapi matanya tajam. Ia menatap sekeliling mencari sesuatu. Di sisi dinding, ia melihat sebilah pipa besi tergeletak. Ia menatap Rafli sebentar, lalu membuat keputusan nekat. Saat salah satu penjaga lengah, Alina berlari ke arah pipa itu, mengambilnya, dan menghantamkan ke tangan pria yang memegang tongkat besi. Prang! Tongkat itu jatuh, dan suasana langsung kacau. Penjaga lain berusaha menarik Alina, tapi Rafli sudah berhasil melonggarkan tali dari tangannya yang berdarah. Ia menendang kursi hingga terbalik,
lalu bangkit berdiri dengan sisa tenaga yang ia punya. "Lari, Alina," teriaknya. Namun Alina menolak. "Aku nggak akan ninggalin kamu." Rafli berlari ke arahnya, menarik tangannya, dan mereka berdua berusaha menuju pintu keluar. Tapi suara tembakan tiba-tiba menggema di udara. Dor! Peluru mengenai tiang kayu di samping mereka. Alina menjerit kaget, sementara Rafli segera memeluknya dan menunduk. "Cepat! Ke arah belakang," katanya panik. Mereka berlari menembus hujan lewat pintu kecil di belakang gudang. Hujan semakin deras, tanah becek membuat langkah mereka terseret. Tapi mereka tak berhenti. Dari dalam, suara penjaga berteriak, "Kejar mereka! Jangan sampai lolos!" Rafli dan Alina berlari di antara tumpukan peti tua, napas mereka tersengal. Petir menyambar, menerangi wajah mereka yang basah dan penuh ketegangan. Di tengah hujan dan gelap malam itu, dua hati yang berasal dari dunia berbeda kini berlari dengan satu tujuan: bertahan hidup, demi kebenaran yang sebentar lagi akan terungkap. Hujan mengguyur semakin deras. Nafas Alina terengah, kakinya terperosok lumpur saat mereka berlari menembus area belakang gudang. Di kejauhan terdengar suara mobil mendekat, lampu sorotnya berputar mencari. Rafli menarik tangan Alina agar bersembunyi di balik tumpukan drum bekas. "Tenang, jangan bersuara," bisiknya pelan. Alina menutup mulutnya dengan tangan, jantungnya berdegup kencang hingga terdengar di telinganya sendiri. Cahaya lampu mobil berputar melewati mereka. Suara langkah kaki terdengar dari beberapa arah. Mereka pasti belum jauh. "Pisah, cari ke arah rel," teriak seseorang. Begitu langkah itu menjauh, Rafli menatap Alina. "Kita harus keluar lewat hutan kecil di belakang sini. Setelah itu, aku tahu jalan menuju rumah Bu Laila," ucapnya cepat. Alina mengangguk tanpa ragu. Mereka mulai berjalan pelan di antara pepohonan. Ranting basah memukul wajah mereka, tapi tak satu pun dari mereka berhenti. Hingga akhirnya, di bawah cahaya petir yang menyambar, Rafli berhenti mendadak. Di depannya, berdiri seseorang dengan payung hitam. Wajahnya terlihat jelas dalam cahaya petir. "Dr. Bram." Alina membeku. "Dr. Bram?" serunya tak percaya. Bram menatapnya dengan dingin. "Aku sudah duga kau akan ikut campur, Alina. Kau terlalu mudah percaya pada orang seperti dia." Rafli melangkah ke depan, tubuhnya basah kuyup. "Kenapa kau lakukan ini, Bram?" "Aku cuma ingin menolong ibunya. Aku nggak pernah ganggu hidupmu." Bram menatap tajam, suaranya berat dan penuh kebencian. "Kau yang membuat aku kehilangan segalanya. Karena kau, nama baikku hancur di depan direktur rumah sakit. Kau pikir aku bisa diam?" Rafli menatap tak mengerti. "Kau yang mencoba mengambil uang pasien miskin, Bram." "Aku cuma jujur mengatakan apa adanya." Bram tertawa pendek. "Kejujuran tak bisa memberi makan, Rafli. Kau pikir dunia ini adil untuk orang seperti kita?" Alina menatapnya dengan marah. "Bram, kau bukan dokter, kau iblis yang bersembunyi di balik jas putih." Bram menatapnya tajam, lalu mendekat beberapa langkah. "Kau harusnya bersyukur, Alina. Kalau saja aku mau, ibumu tidak akan selamat." Ucapan itu membuat Alina membeku. Air hujan menetes di wajahnya bersama air mata. Kau sengaja membiarkan ibuku sekarat." "Tidak sengaja," jawab Bram dingin. "Tapi aku ingin lihat sejauh apa pemulung ini berani melangkah." Ternyata dia memang tolol, menyembuhkan orang tanpa bayaran, dan sekarang hampir mati karenanya. Rafli menggertakkan gigi. "Kau bukan manusia, Bram." Dengan amarah membara, Rafli maju dan memukul Bram dengan tinju keras. Bram terjatuh, tapi penjaga-penjaga dari belakang muncul lagi, membawa senjata tumpul. Suasana berubah kacau dalam sekejap. Rafli melawan sekuat tenaga, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia terjatuh, ditendang dari belakang. Alina menjerit, mencoba membantu, tapi dua penjaga menariknya paksa. "Bawa dia," teriak Bram sambil mengusap darah di bibirnya. "Kalau dia terus ikut campur, kita habisi sekalian." Namun sebelum mereka sempat melangkah, suara klakson keras terdengar dari arah jalan. Sorot lampu polisi menembus derasnya hujan. "Berhenti!"
Polisi. Para penjaga panik. Satu persatu mereka melarikan diri ke arah hutan. Bram juga mencoba kabur, tapi terpeleset dan jatuh di lumpur. Dua polisi segera menangkapnya. Alina berlari ke arah Rafli yang masih terbaring di tanah. Wajahnya penuh luka, tapi ia masih sadar. "Rafli, kamu gak apa-apa?" Rafli tersenyum samar di tengah hujan. "Allah masih lindungi kita, Alina." Akhirnya, kebenaran keluar juga. Alina memeluknya erat, tak peduli dengan lumpur dan dinginnya malam. Dalam pelukan itu, ia sadar bahwa rasa kagum yang selama ini ia simpan telah berubah menjadi cinta yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Pagi itu, hujan telah reda. Sisa-sisa air masih menetes dari daun-daun, sementara sinar matahari perlahan menembus kabut yang menggantung di udara. Suara sirene polisi sudah tak terdengar lagi, hanya suara burung dan gemericik air yang menemani pagi di sekitar hutan kecil itu. Rafli duduk di kursi roda darurat di depan mobil ambulans. Luka di pelipisnya sudah dibersihkan, dan perban putih melilit tangannya yang memar. Wajahnya lelah, tapi ada ketenangan di sana. Alina berdiri di sampingnya, masih mengenakan jaket dokter yang basah dan kusut. Matanya sembab karena tangis semalam. Ia belum bisa percaya semuanya telah berakhir. "Dokter Bram sudah ditangkap," ujar seorang polisi yang mendekat. "Kami temukan bukti pemerasan dan rekam medis palsu di kantornya. Terima kasih, Mas Rafli, atas keberaniannya." Rafli hanya tersenyum kecil. "Saya cuma ingin keadilan untuk orang-orang kecil seperti saya, Pak." Polisi itu menepuk bahunya pelan lalu pergi. Tinggallah Rafli dan Alina berdua. Hening sejenak, hanya suara angin yang berhembus lembut di antara mereka. Alina menunduk, suaranya pelan. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Rafli. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah kehilangan segalanya. Ibu aku, semuanya." Rafli menatapnya lembut. "Aku cuma melakukan apa yang aku bisa. Aku nggak pernah berharap imbalan, Alina. Aku hanya ingin ibumu sembuh." Air mata Alina menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia mendekat, menggenggam tangan Rafli dengan hati-hati. "Kau tahu, dulu aku pikir aku punya segalanya. Karir, kekayaan, nama besar. Tapi malam itu, aku sadar. Yang berharga bukan itu semua." Rafli menatap dalam matanya. "Lalu apa yang berharga menurutmu sekarang?" Alina tersenyum lembut, meski matanya masih basah. "Hati yang tulus. Seperti hatimu." Rafli terdiam. Kata-kata itu menembus dadanya seperti cahaya hangat di tengah dingin. Ia menunduk, sedikit malu, lalu berkata pelan, "Aku cuma pemulung, Alina. Dunia kita beda jauh." Alina menggeleng. "Tidak ada dunia yang berbeda, Rafli. Yang membedakan cuma hati manusia." Udara pagi terasa lebih hangat saat itu. Burung-burung mulai berterbangan dari dahan ke dahan, seolah ikut menyaksikan dua hati yang perlahan menemukan makna hidup mereka di tengah luka dan perjuangan. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit tempat Alina bekerja, Rafli datang menjenguk Ibu Sari yang kini sudah bisa duduk dan tersenyum. "Rafli," suara lembut itu bergetar penuh haru. "Aku dengar semua dari Alina. Terima kasih, Nak. Allah pasti balas semua kebaikanmu." Rafli menunduk penuh hormat. "Saya nggak pantas dapat pujian, Bu. Saya cuma ingin melihat orang sembuh. Itu saja." Alina berdiri di samping ibunya, menatap Rafli dengan tatapan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Tatapan yang penuh rasa, ketulusan, dan cinta. Saat Rafli berpamitan, Alina memanggilnya pelan. "Rafli." Rafli berbalik, dan Alina melangkah mendekat. Ia menatapnya dengan senyum lembut. "Kau pernah bilang kalau bisa sembuhkan ibuku, aku rela jadi istrimu. Aku nggak tahu apakah kau masih ingat." Rafli membeku. Hatinya berdetak kencang. Ia menatap Alina yang kini berdiri di hadapannya. Wajahnya tenang tapi matanya penuh kesungguhan. "Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, Rafli," lanjut Alina pelan. "Kalau kau masih mau menerima aku, bukan sebagai dokter, tapi sebagai wanita biasa, aku rela berjalan bersamamu." Rafli terdiam lama. Di matanya, tampak air yang bergetar. Ia menghela napas, lalu tersenyum.
Alina, aku nggak punya apa-apa di dunia ini, selain niat baik dan cinta yang sederhana. Tapi kalau kau mau, aku janji akan menjagamu seumur hidupku. Alina menunduk, menahan tangis bahagia. Ia lalu menatap langit, berbisik lirih, "Terima kasih, Allah telah mempertemukan aku dengan orang sebaik dia." Dan di hari itu, di bawah sinar pagi yang hangat, dua jiwa yang pernah hidup di dunia berbeda, akhirnya menyatu dalam ikatan cinta yang tak direncanakan, tapi telah tertulis oleh takdir sejak awal mereka dipertemukan. Senja turun perlahan di atas kota kecil itu. Langit berwarna jingga keemasan, awan tipis berarak lembut, dan angin sore membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di tepi sungai tempat Rafli dulu sering memulung, kini berdiri dua sosok yang memandang ke arah air yang mengalir tenang, Rafli dan Alina. Sudah sebulan sejak kejadian di gudang malam itu. Luka Rafli mulai pulih, meski beberapa bekas masih tampak di tangannya. Alina kini sering datang ke rumah sederhana Rafli untuk membantu anak-anak kecil yang ia ajar mengaji. "Lucu ya," ujar Alina sambil tersenyum. "Tempat ini dulu penuh tumpukan sampah, tapi sekarang rasanya damai sekali." Rafli menatapnya pelan. "Sampah pun bisa berubah jadi sesuatu yang berharga, kalau kita mau melihat dengan hati." Alina menatap Rafli lama, lalu tersenyum. "Kamu selalu bicara dengan hati. Mungkin itu sebabnya setiap kata-katamu terasa menenangkan." Rafli tertawa kecil. "Aku cuma bilang apa adanya, Alina. Hidup ini sederhana. Kalau kita ikhlas, Allah pasti cukupkan." Alina menunduk, hatinya hangat. Angin sore meniup rambutnya pelan, membuat beberapa helai jatuh di wajah. Rafli, tanpa sadar, mengangkat tangannya untuk menyingkirkannya dengan lembut. Tatapan mereka bertemu, lama, tanpa kata. Dalam tatapan itu, tak ada perbedaan, tak ada status. Hanya dua hati yang sama-sama terluka, tapi kini saling menyembuhkan. "Rafli," kata Alina lirih, "kadang aku masih takut, apa orang-orang bisa menerima hubungan kita?" Rafli menatap langit yang mulai berwarna ungu. "Manusia boleh menilai, tapi Allah yang menentukan. Kalau niat kita baik, aku yakin Dia akan ridho." Alina tersenyum, lalu memegang tangan Rafli erat. "Kalau begitu, aku ingin membuat janji." Rafli menatapnya, keningnya berkerut lembut. "Janji apa?" Alina menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Aku berjanji akan mendampingi kamu, apapun yang terjadi. Aku nggak peduli dari mana kita berasal, selama kita menuju tempat yang sama, menuju kebaikan." Rafli terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tulus. Ia menggenggam tangan Alina lebih kuat, dan menatapnya dengan mata yang berkaca.